Halo, selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Masih barengan sama aku Laras Tahira yang sekarang masih melakukan podcast outside di Transera Waterpark Bekasi. Nah, Sobat Aksi Nyata yang mau nontonin podcast ini selain dari Instagram, Twitter, website, YouTube Partai Perindo, bisa juga nontonin di ainews.id, di RCTI Plus, di okezone.com, di Sindonews juga bisa ya. Dan untuk sore hari ini Sobat Aksi Nyata, ini terutama untuk warga Bekasi nih. Jadi kita akan membahas mengenai pengangguran dan angka kenakalan remaja meningkat. Gimana sih cara mengatasinya? Jadi sudah hadir expertnya di sini. Beliau ini adalah Dewan Pembina DPW Pemuda Perindo Jawa Barat, sekaligus Bacalek DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Partai Perindo. Sudah ada Bapak Haji Muhammad Salahuddin. Selamat sore Pak Salahuddin. Selamat sore Mbak Sarah. Apa kabarnya nih Pak Salahuddin? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Amin. Ya. Tadi saya sempat dibisikin sama tim, itu Pak Salahuddin mantan polisi tuh. Oh, betul ya Pak Salahuddin? Betul. Wah, cocok nih pembahasan kita tentang kenakalan remaja. Iya. Dan kebetulan nih Pak Salahuddin menonton kita kan mayoritasnya adalah milenial dan juga Gen Z, ya kan? Jadi buat yang warga Bekasi udah langsung merapat aja ya. Jadi Pak Salahuddin ini adalah Bacalek DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Partai Perindo. Tapi mungkin Pak Salahuddin boleh cerita nih sama Sobat Aksi Nyata. Pada saat itu, apa sih yang membuat Pak Salahuddin akhirnya terjun ke dunia politik dan memilih Partai Perindo? Baik, terima kasih Mbak Saras. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini saya bisa tampil untuk memberikan pengalaman-pengalaman saya berkaitan dengan masa tugas saya selama menjadi anggota polisi yang kurang lebih 30 sekian tahun. Oke, wah, luar biasa. Wilayah Bekasi pertama kali saya tugas sebagai anggota reserse di wilayah Kabupaten Bekasi. Oke. Itu tahun 1987. Waduh, saya belum nggak tahu di mana. Mungkin Bapak Saras belum hadir kan di dunia ini. Dan saya terakhir menjadi Kapolsek Bekasi Kota. Oke. Jabatan saya terakhir sekitar bulan Oktober tahun 2022 kemarin. Oh, baru ya? Baru kemarin. Dan saya pensiun pada tanggal 1 Januari tahun 2023. Wah, langsung politik nih. Nah, sulit. Saya mencari, saya nggak bisa diam. Saya udah biasa bekerja, saya udah hobi bekerja. Karena memang latar belakang saya adalah hukum. Saya karena memang saya udah sarjana hukum juga, saya mengikuti pendidikan advokat untuk menjadi seorang lawyer. Nah, alhamdulillah sudah selesai melakukan pendidikan itu, tinggal menunggu pelantikan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bandung supaya sah menjadi seorang advokat, supaya bisa berpraktik. Di dalam perjalanannya beberapa bulan kemudian, saya harus masuk partai ini kayaknya, untuk bagaimana saya bisa membawa masyarakat Bekasi ini menjadi masyarakat yang diharapkan sesuai dengan Bekasi selalu mengatakan bahwa Bekasi yang beriman, yang terhindar dari segala macam hal-hal yang berkaitan dengan moral dan keadaan-keadaan yang bersifat mengganggu Kamtipmas. Alhamdulillah saya tanggal 19 Mei mendaftarkan diri sebagai Bacalek Partai Perindo, yaitu menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Dapil 9 yang wilayahnya menyangkut Kabupaten Bekasi. Nah, kenapa harus memilih di Partai Perindo? Tadi dikatakan bahwa saya sudah melihat, saya sudah beberapa kali menonton kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh Partai Perindo, terutama apa yang sudah dilakukan oleh ketua umumnya. Ketua umumnya begitu, sekalipun non-muslim, tapi beliau bisa menyesuaikan diri, menyapa pendidikan-pendidikan yang muslim, yaitu seperti pondok pesantren, dan memberikan bantuan dalam bentuk materi untuk memajukan pendidikan itu. Yang kedua, saya melihat di situ ada Tuan Guru saya. Beliau adalah pemimpin saya, yaitu Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang itu saya kan berasal dari Bima. Cuma saya berprofesi sebagai polisi, tugas di Bekasi hingga sampai sekarang. NTT ya Pak ya? NTB. NTB. Bima. Ada Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang ada di situ. Saya harus mendukung juga beliau. Kami melihat beliau adalah sebagai tokoh yang kami kagumi, kami hormati sebagai masyarakat Nusa Tenggara Barat. Nah, saya
masuklah di situ dan saya bismillah pada hari Jumat, hari yang sangat baik, mendaftarkan diri di kantor DPW di Bandung. Oke. Dan lalu diterima. Apa sih Pak yang pengen diperjuangkan oleh Pak Salahuddin kalau nantinya terpilih ya pastinya? Ya, saya ini memang udah senang dengan masyarakat kecil, memperjuangkan hak-haknya mereka. Kesejahteraan. Ya? Kesejahteraan, baik masalah hukumnya maupun masalah kesejahteraan yang berkaitan dengan kehidupan. Pada saat saya masuk Bekasi tahun 87 itu, Bekasi itu kayak orang bilang tuh jin buang anak. Jin buang Tempatnya jin buang anak. Ya Allah, tapi kita sering denger sih itu. Ya, orang selalu mengatakan seperti itu. Memang di Bekasi ini luas wilayahnya itu 5 kali daripada Jakarta. Oh, lebih besar ya Pak? Lebih besar, 5 kali. Okay. Saya coba bayangkan dulu kantor kita di polisi di Polres di bulan-bulan itu. Kita kalau ada kejadian di Muara Gembong, itu harus menempuh perjalanan sampai 2-3 jam. Baru sampai tujuan. Jauh sekali. 5 kali lipat daripada luas Jakarta, Pak. 5 kali lipat daripada luas Jakarta. Oke. Saking luasnya Bekasi ini. Ini lihat loh, punya Transera Waterpark yang sangat indah ini. Wah, ini daerah Nusuka saja. Dulu saya beberapa kali nangani kasus tanah. Biasa setiap ada pengembang, PT HDP ini saya udah kenal baik sama Pak Beni. Oh. Saya pernah membantu. Pertama kali datang ke sini, oh ternyata Bekasi punya tempat seindah ini ya. Betul. Dan ada wisata religinya itu yang Betul, bikin betul. kita jadi lebih terharu gitu. Alhamdulillah, ini merupakan berkah ya, karena memang apalagi sini wilayahnya wilayah seorang ulama besar yang namanya Kiai Haji Nur Ali. Saya pernah ketemu beliau pada saat beliau masih hidup dulu. Beberapa kali saya silaturahim kepada beliau dan beliaulah salah satu tokoh yang ada di Tarumajaya ini. Ya, gitu. Ya. Saya sempat tanya juga sama Pak GM di sini, Siap. efek positifnya seperti apa dengan adanya wisata religi di tempat waterpark seperti ini, ternyata memang menimbulkan banyak dampak positif lah untuk para warganya gitu ya. Nah ini balik lagi ngomongin program-program Pak, ini kan sudah membina pemuda Perindo gitu, seperti Siap. apa jalannya dan bagaimana sih sebetulnya program-program yang sudah dijalankan dan mungkin sekarang yang mau dijalankan seperti Siap. Saya kebetulan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina Ya. Pemuda Perindo Jawa Barat. Ya. Kantor kita adalah di Bekasi Timur, masuk wilayah Kelurahan Jatimulia. Oke. Sebelum saya bergabung pun, adik saya namanya Ketua Umum ini Haji Najamuddin, yang juga merupakan Bacalek DPRD Kabupaten Bekasi, Dapil 3 Tambun Selatan. Itu sejak tahun 2022, saya juga punya perusahaan, sudah membantu masyarakat, menyalurkan masyarakat, tidak hanya masyarakat Bekasi, tapi juga masyarakat yang berada di daerah kita, dari NTB, dari NTT, dari daerah-daerah lain yang mencari pekerjaan, di mana di Bekasi ini merupakan salah satu tempat industri yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Nah, saya punya perusahaan outsourcing, yaitu perusahaan security. Nah, melalui perusahaan ini, kami membina masyarakat-masyarakat, terutama milenial yang baru tamat SMA ini, untuk dididik supaya mereka menjadi tenaga terampil, terutama berkaitan dengan tenaga keamanan. Nah, selain itu juga kami bekerja sama dengan beberapa HRD, HRD yang ada di perusahaan-perusahaan di Bekasi, seperti di Komplek Industri MM 2100 Cibitung, Egypt di Cikarang Selatan, kemudian Jababeka di Cikarang Pusat, di Jalan Cikarang Timur. Juga ada beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di kita ini. Kita sudah bekerja sama, menjalin komunikasi yang bagus, sehingga memudahkan kami untuk melakukan menyalurkan daripada warga-warga yang memang membutuhkan pekerjaan sesuai dengan profesi dan kemampuannya. Iya, sesuai dengan potensi juga gitu ya Pak Salahuddin. Jadi memang ini fokusnya ke tenaga kerjaan gitu ya. Jadi Betul. lapangan pekerjaan bisa lah disediakan oleh teman-teman dari Pemuda Perindo ini gitu ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai masalah utama, ini especially di Kabupaten Bekasi ya, khususnya di sini, itu apa-apa aja sih Pak? Kan kita berbicara mengenai kenakalan remaja nih di Kabupaten Bekasi. Emang apa yang jadi concern selama ini? Betul. Kabupaten Bekasi dengan kota ini kan sama. Cuma dulu kota dan kabupaten ini terpisah jadi dua. Dulu kabupaten, sekarang ada kota dan kabupaten.
semasa saya juga menjabat, masalah yang paling utama yang kita perhatikan ini adalah kenakalan remaja. Apa yang dilakukan oleh mereka? Iya. Setelah kami melakukan proses pendekatan, mencari apa sih yang mereka melakukan hal-hal yang berkaitan itu, yaitu berkaitan dengan masalah tawuran. Tawuran, kemudian geng motor. Ya. Ternyata mereka ini antara lawan satu dengan yang lain ini tidak saling kenal. Gitu. Tapi mereka melakukan komunikasi melalui via Instagram, Twitter. Mereka tantang-tantangan di situ. Kita akan ketemu di sini. Saya siap membawa sekian orang, Anehnya ini, bayangkan, waktu saya jadi Kapolsek ini, dari cabang Bungin yang dekat laut sana, bisa nyampe ke kota Bekasi. Bayangkan 3-4 jam baru nyampe di sini. Pakai motor lagi? Pakai motor, malam hari. Mereka melakukan tawuran. Saya bilang, ya Allah, saya melihat seperti ini sangat fatal kali. Kemudian selain itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga ikut. Ada data saya di komputer itu. Saya ada datanya, masih ada di sisa-sisa setiap saya gelar perkara dengan pimpinan. Ternyata banyak cewek-cewek juga, bahkan dia yang melakukan shooting pada saat kejadian mereka melakukan. Ini cewek-cewek pada bawa senjata juga, Pak? Enggak, dia hanya perannya mendokumentasikan, men-shot. Satu, saya Serem kasihan. banget, saya dengar ceritanya aja takut, ini terjun langsung loh. Nggak jauh dari tempat kita duduk ini. Aduh, takut banget kayak gitu. Kalau kita lihat namanya Keranji, ada flyover, itu rumah-rumahnya di kampung Rawa Bebek, disitulah markas-markas mereka. Pulang sebelum gelap nih kayaknya. Insya Allah aman Bekasi. Oke, tapi sekarang udah nggak sebanyak dulu atau seperti apa update-nya, Pak? Alhamdulillah sekarang ini setelah kami gencar, ya, Polres Bekasi melalui Pak Kapolda dulu, namanya Pak Fadil Imran. Beliau tuh begitu konsentrasi dan serius menangani berkaitan dengan tawuran. Beliau pada saat itu sangat tegas. Kapolsek yang tidak menangani atau tidak mengetahui adanya tawuran di daerahnya, sementara udah di blow up melalui media, itu langsung nggak pakai lama. Digeser sama beliau. Langsung berantas lah. Artinya Kapolsek itu diganti. Karena beliau lalai di dalam melaksanakan tugas. Itu pada saat itu. Luar biasa. Saya salut sekali sama beliau. Sehingga dengan adanya ketegasan pimpinan, kemudian kita rutin turun ke lapangan, ya, mengantisipasi, termasuk melakukan monitoring, ya, patroli cyber. Ya. Patroli cyber melalui tweet, gabung dengan kelompok itu, gabung dengan grup-grup itu, sehingga kita tahu rencana-rencana yang akan mereka lakukan. Keren. Sebelum berbuat, kita sudah bisa menghindar. Kayak di film-film ya, Pak ya? Kayak di film. Kayak di Fast Furious tuh kayak gitu. Misi benar-benar, misi-misi 007 itu yang kita lakukan. Saya jadi penasaran, Pak Salahuddin, selama Bapak bertugas gitu ya, 30 tahun lebih, apa yang paling berkesan, kasus apa yang paling berkesan? Ya, ada kasus besar, ada satu perampokan dan perkosaan satu keluarga di Pondok Gede tahun 1995. Mbak lahir tahun berapa? 91, Pak. 91, 4 tahun setelah Mbak lahir. Aduh, serem juga. 95 itu ada kasus besar, mohon maaf mungkin pada keluarga Acan. Pada saat itu terjadi perkosaan satu keluarga. Pelakunya 11 orang. 11 orang. Kami dapat menangkap dan dalam waktu yang cepat. Sehingga kasus itu menjadi kasus nasional. Dan waktu ibu itu Menteri Peranan Wanita itu adalah Ibu Min Sugandi. Melalui Menteri itu Pak Presiden waktu Pak Harto memberikan penghargaan terbaik bagi suksesnya. Nah, waktu itu yang menerima penghargaan itu adalah Pak Edward Saperno. Beliau Raja Lampung, Kasat Serse pada saat itu, dan terakhir beliau menjabat sebagai Kapolda Lampung. Bersama saya, kami mengungkap kasus itu dan dapat penghargaan. Itu yang terkesan. Yang kedua, beberapa bulan yang lalu terjadi tabrakan. Ditabrak oleh semobil kontainer terhadap siswa yang menyebabkan kurang lebih 10 orang meninggal dunia. Nggak jauh dari tempat kita duduk. Turunan flyover Keranji. Tadi gitu, nggak jauh dari tempat kita, saya jadi takut ada di sini. Tapi untungnya tapi itu yang terjadi, Pak. Gitu. Alhamdulillah. Semua terkendali dan dapat dilakukan dengan baik.
hobi saya itu adalah memberantas kejahatan. Itu udah jadi passion ya Pak Menjadi ya? passion saya. Udah jadi passion Hobi sekali. Makanya kalau seandainya masyarakat mempercayakan saya untuk duduk sebagai anggota dewan, saya akan memperjuangkan hak-haknya, apalagi Perindo sekarang punya misi yang sangat bagus, memberantas kemiskinan. Betul. Itu yang saya membuat saya itu tertarik untuk masuk ke Perindo. Ya, Pak, ya? Masuk ke Perindo. Iya. Mudah-mudahan. Kalau saya lihatnya kan karena Bapak juga pengalamannya tidak main-main ya, 30 tahun lebih menjadi seorang polisi, Kapolres juga ya Pak ya? Wakasat dan Kapolsek. Wakasat Wakasat Serse dan Kapolsek. Jadi kan luar biasa sekali, apalagi seorang abdi negara gitu, seorang polisi kan sangat dekat dengan masyarakat, dan kayaknya rasa untuk bisa mensejahterakan rakyat, apalagi sekarang sudah ada wadahnya, dipermudah lah insya Allah seperti itu ya Pak Salahuddin ya, dan semoga bisa terjalankan dengan baiklah program dan juga apapun yang mau dilaksanakan oleh Pak Salahuddin gitu. Insya Allah. Nah, tapi terakhir mungkin Pak, apa sih harapan dari seorang Pak Salahuddin gitu ya sebagai bacalek begitu, ketika nantinya terpilih dan program-program yang sudah disiapkan yang tentunya nanti akan bisa kolaborasi dengan pemerintah, harapannya seperti apa Pak Salahuddin? Baik, harapan saya rencana kerja ya, insya Allah kalau memang masyarakat Bekasi mempercayakan saya untuk menjadi perwakilannya untuk duduk di Dewan, insya Allah saya akan perjuangkan terutama bagaimana menuntaskan atau memberantas kemiskinan. Insya Allah Bekasi ini sejak adanya perusahaan, tingkat ekonominya yang dulu tani, peternak dan petani ikan, sekarang ini udah bisa hidup layak. Yang tadinya dulu seorang perampok sekarang udah menjadi seorang bos. Luar biasa. Teman-teman saya, betul. Dulu dia berhadapan dengan saya, dia dulu seorang perampok, tapi sekarang udah menjadi seorang bos. Apa yang dilakukannya? Dia sudah bisa mengambil kesempatan di dalam majunya industri yang ada di Bekasi. Seperti usaha limbah. Mereka sudah membentuk kelompok-kelompok yang akhirnya bekerja sama dengan suatu perusahaan dan mendapatkan kepercayaan mengelola, sehingga limbah-limbah yang mereka punya itu dapat dijual dan mempunyai ekonomi yang tinggi. Luar biasa. Gitu. Yang kedua, masalah keagamaan di sini plural ada cukup banyak. Saya selain daripada anggota kepolisian, Kapolsek, Wakasat, Serse dan sebagainya, juga bekerja sebagai seorang ketua yayasan. Saya membangun Masjid Izzatul Islam Grand Wisata. Di mana tuh Pak? Di Tambun. Grand Wisata, perumahan Grand Wisata. Salah satu masjid terbaik. Bahkan MNC beberapa kali shooting di sana, termasuk pada saat kegiatan Ramadan kemarin. Oh, Ramadan. Masjid yang salah satu yang terbagus, yang 90% dibangun oleh masyarakat Muslim Grand Wisata. Sekarang ini saya juga sebagai penasihat yang ada di forum kerukunan antar umat beragama. Di semua agama ada di situ. Ya, kami ada di situ di Grand Wisata itu. Bahkan kami mengadakan kegiatan hari-hari besar agama, Idul Fitri, Idul Adha. Rekan-rekan yang ada non-muslim ini mau ambil bagian untuk memberikan pengamanan. Ini sudah berjalan dan bahkan kami membangun gedung untuk wudhu toilet, mereka ambil bagian untuk membantu alat-alat beratnya di dalam pemadatan lahan. Ini itu non-muslim. Itu saya salut ini sekarang ini dengan itu. Ya. Nah, ini apapun lah program yang nanti akan dilakukan oleh Pak Salahuddin beserta tim dan teman-teman bacalek lainnya yang selalu memberikan pandangan kira-kira program akan seperti apa bisa dijalankan dengan lancar ya Pak. Amin. Dan tentunya ini juga berkaitan dengan campaign aksi nyata yang sejalan dengan movement Partai Perindo, yaitu adalah produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Ngajakin kamu nih, kalau pengen gabung sama Partai Perindo, kamu tinggal masuk aja ke website di www.partaiperindo.com dan jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindo supaya kamu tahu info terupdate-nya. Bisa di-download di aplikasi Store atau di Play Store, atau kalau gampang tinggal scan aja barcode yang tersedia di layar ini ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Salahuddin sudah ngobrol-ngobrol sama Laras. Semoga ini bisa memberikan banyak insight untuk milenial dan juga Gen Z atau siapapun yang menonton podcast Aksi Nyata kali ini ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia
arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.